Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 Amart, kelas 3 Amart dan kelas 3 Abbas. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Pak Andri selalu doakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Pak Andri dalam mata pelajaran PTH. Ini untuk pertemuan terakhir kita ya untuk semester ini. Sebelum nanti kalian bisa naik ke kelas 4. Semoga saja nilainya nanti ya, jadi kalian bisa naik ke kelas 4. Baik, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan untuk membahas mengenai hukum sukun bertemu dengan fathah. Salah satunya adalah yaitu dengan yang disebut mat lain atau matlin gitu ya. Jadi anak-anak boleh nyebutnya mat lain, boleh juga menyebutnya dengan matlin. Ya, yang penting ini sama gitu ya untuk artinya. Matlin atau mat lain itu sama. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini nanti Andri akan membahas mengenai ya sukun dan wawu sukun. Jadi masih ada sukunnya ya, nanti bertemu dengan fathah di depannya. Jadi nanti fathah dulu bertemu ya sukun maupun wawu sukun, itu bagaimana hukumnya. Baik, tanpa panjang lebar kita langsung saja masuk ke materi kita. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu nih pengertiannya, apa itu mat lain. Jadi mat lain itu sebenarnya secara istilah adalah kalimat yang dibaca secara halus atau lembut. Jadi tidak diidharkan atau dijelaskan gitu ya, tidak pula disamarkan ya. Jadi kalimat ini dibaca secara halus dan lembut. Dalam kelanjutannya itu apabila ada apabila ada harokat fathah ya. Jadi hurufnya apa saja boleh, yang penting harokatnya fathah. Fathah itu adalah garis kecil yang ada di atas fathah, masih ingat ya. Kalau yang di bawah itu kasroh, kalau yang melungker itu dhamma. Itu anak-anak harus paham dulu. Jadi kalau ada fathah bertemu dengan huruf, nah ini hurufnya ada dua, yaitu wawu yang ada sukunnya ini ya. Masih ingat ya huruf sukun, kemarin sudah pernah Pak Andri bahas di pertemuan sebelumnya ya. Sukun kemarin Pak Andri bahas sukun sama tasjid, sudah sih semuanya ya. Ini nanti sama dengan huruf ya yang disukun juga. Jadi kedua huruf ini bila di depannya sini, karena huruf alif itu membacanya dari kanan ke kiri, jadi depannya itu yang sebelah kanan sini ya. Jadi fathahnya kalau ada di sini, hurufnya bebas, boleh A sampai ya, bebas apa saja. Bertemu dengan misalnya ada ya sukun atau wawu sukun dalam satu kata. Ingat, dalam satu kata loh ya, yang diwakafkan. Maksudnya diwakafkan adalah apabila kita membaca Al-Quran itu kita berhenti, baik itu berhentinya karena selesai ayatnya ataupun berhenti ketika nafas kita tidak kuat. Nah itu juga boleh diwakafkan ya, itu namanya wakaf atau berhenti. Nah itu dalam satu kata itu baru boleh disebut dengan iya, betul sekali, matlin. Bingung ya? Baik, penjelasan Pak Andri muter-muter ya. Baik, nanti akan Pak Andri berikan contoh supaya nanti kalian bisa langsung praktekkan ketika membaca Al-Quran. Tapi ada catatannya nih. Jadi matlin itu terjadi apabila berada di akhir bacaan, yaitu wakaf ya. Entah itu wakafnya wakaf selesai ayatnya atau wakafnya tadi ketika anak-anak bertemu tanda wakaf, atau pula bisa ketika anak-anak membaca terus nafasnya habis anak-anak wakafkan, lah itu bisa dipanjangkan karena mat itu artinya panjang ya. Jadi mat lain ini juga harus dibaca panjang. Nah selain itu maksudnya selain bacaan yang ada di akhir atau selain akhir bacaan atau selain wakaf itu bukan mat lain ya. Jadi kalau tidak berhenti berarti bukan mat lain ya. Oke, kita lanjutkan ke cara membacanya. Jadi mat lain itu cara membacanya sama seperti mat tabi'i boleh, mau lebih panjangkan 4 harokat juga boleh, mau dipanjangkan lagi 6 harokat boleh, tapi ada syaratnya. Bacaan mat lain ini harus dibaca secara konsisten dalam satu surat ya. Ketika anak-anak baca mat lain ini 2 harokat dari awal surat sampai akhir, kalau ketemu mat lain lagi harus 2 harokat terus. Kalau 4 ya 4 terus, kalau 6 ya 6 terus, konsisten. Tidak boleh misalnya ayat 1 nih ada mat lainnya 2 harokat, nanti ayat berikutnya ada mat lain lagi 4 harokat, itu nggak boleh. Itu harusnya sama, harus konsisten, 2 harokat semuanya sampai selesai, 4 ya 4, 6 ya 6, konsisten ya. Jadi tidak boleh berubah-ubah itu. Jadi tetap dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat,
Yang penting konsisten. Itu catatannya. Oke, baik. Ini adalah cara membacanya, pengertiannya sudah. Kalau anak-anak masih bingung, Pak Andri akan berikan contoh. Contoh yang pertama nih. Ada ayat nih, potongan ayat ya. Ini satu ayat full. Ini full nih, satu ayat full. Tidak Pak Andri potong. Bacanya adalah falyabudu rabb hadzal bait. Ya, falyabudu rabb hadzal bait. Nah, ini kalau anak-anak cermati, di sini ada fathah bertemu dengan ya yang ada sukunnya. Nah, ini fathahnya di depan. Baknya gimana Pak? Baknya ini tidak perlu dihiraukan ya, karena hurufnya tadi Pak Andri bilang bebas. Hurufnya apa saja boleh. Yang dilihat adalah fathahnya bertemu dengan ya sukunnya. Nah, ini dalam satu kata ya, syaratnya sudah terpenuhi, ada fathah, ada sukun dengan ya, kemudian dalam satu kata, kemudian ini berada di akhir ayat ya, jadi diwakafkan. Jadi ketika al-baiti itu belum diwakafkan, bacanya al-baiti, falyabuduna rabb hadzal baiti, begitu kan harusnya ya, karena dia diwakafkan jadinya membacanya adalah al-baitinya di. Betul sekali, kalau wakaf berarti dimatikan taknya. Jadi dal bait ya, dal bait. Nah, tidak cukup sampai di situ karena dia ada fathah dan ya sukunnya, berarti hukum bacanya apa tadi? Betul sekali, mat lain dan harus dibaca panjang. Jadi, kalau anak-anak menemui ayat seperti ini harus dibaca panjang. Kita praktekkan ya. 1, 2, 3. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, itu 2 harokat Pak Andri ambil ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya, gitu ya. Ini bukan baiti. Nah, itu nggak boleh karena itu harusnya wakaf itu taknya ini jadi sukun. Jadi hadzal bait. Ya, gitu ya. Masih bingung? Baik, Pak Andri akan beri satu contoh lagi. Contoh yang kedua, masih di surat yang sama. Tadi untuk yang tadi yang disukun adalah ya, Pak Andri ambil contoh selanjutnya yaitu yang disukun adalah wawu. Karena yang mat lain ini hurufnya 2 ya, ya sukun dan wawu sukun. Kita baca terlebih dahulu. Bacanya biasa dulu ya, belum menggunakan mat lain. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Ya. Ketika ada tasjid, anak-anak masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Iya, ditahan dulu karena ini ada tasjidnya, itu berarti hurufnya harus ditekan. Wa amanahum, ditahan dulu, min khauf. Nah, oke, kita baca biasa dulu karena kita belum tahu bacaannya. Ya, di sini anak-anak cermati ada huruf fathah ya, hurufnya kho, cuman harokatnya fathah. Ya, ininya bebas, yang dilihat yang di atas. Harokat fathah ini apabila bertemu dengan wawu sukun, hukum bacanya adalah betul sekali, matlin atau mat lain boleh. Nah, karena ini adalah di akhir ayat, jadi fa-nya ini harus diwakafkan ya menjadi khauf. Yang tadinya khaufin jadi khauf ya, khaufin jadi khauf. Nah, apakah cukup di situ saja? Iya, benar, tidak. Jadi matlin itu harus dipanjangkan karena Pak Andri tadi di awal tadi membacanya 2 harokat, berarti ini juga harus Pak Andri panjangkan 2 harokat. Nah, karena sudah tahu bacaannya, kita baca bersama-sama dan dipanjangkan. Wahid, isnain, salas. Wa amanahum min khauf. Ya, ulangi ya. Wa amanahum min khauf. Nah, seperti itu. Paham kan? Mudah kan? Baik. Jadi nanti ketika sudah membaca Al-Quran, karena sudah tahu hukumnya, dipraktekkan. Itu ya anak-anak. Baik, terima kasih sekali sudah mengikuti pelajaran Pak Andri pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Apa saja itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Dan pastinya jangan pernah tinggalkan sholat sunnah maupun sholat wajibnya. Sekian dari Pak Andri, semoga pembelajaran kali ini bisa membantu kalian memahami apa itu matlayen, pengertiannya, cara membacanya gitu ya. Di kesempatan berikutnya kalau kita ketemu lagi, mungkin di kelas 4 gitu ya, nanti kita akan lebih jauh lagi cara menulisnya, kemudian bagaimana penjabarannya lebih jauh lagi, kita akan bahas di kelas selanjutnya. Demikian dari Pak Andri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Sampai jumpa lagi.